Hai, selamat malam. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk singgah. Sebelum aku mulai cerita malam ini, izinkan aku menemani malam kalian dengan sebuah kisah yang mungkin akan menghangatkan hati, menghadirkan harapan, atau bahkan menjadi teman bagi mereka yang sedang berjuang dalam diam. Judul cerita kita malam ini adalah Di Bawah Langit yang Masih Menunggu. Sebelum kita mulai, siapkan diri kalian, tarik napas perlahan, pejamkan mata kalian, dan biarkan cerita ini menemani malam sebelum tidur. Pagi selalu datang terlalu cepat bagi keluarga Raka. Ketika langit masih berwarna biru gelap, Pak Hadi telah mengenakan topi lusuhnya. Tangan yang dipenuhi kapalan itu menggenggam bekal sederhana yang disiapkan Bu Sari. Tak banyak kata yang terucap setiap pagi. Mereka terbiasa saling memahami lewat diam. Raka berdiri di ambang pintu. Ia memperhatikan ayahnya melangkah pergi dengan punggung yang mulai membungkuk dimakan usia. Ibu melanjutkan pekerjaannya di depan mesin jahit yang suaranya telah menjadi musik sehari-hari di rumah kecil mereka. Raka adalah anak bungsu. Ia tumbuh bukan dengan kemewahan, tetapi dengan pemandangan yang sama setiap hari. Dua orang tua yang tak pernah berhenti bekerja demi anak-anaknya. Sejak kecil, ia menyimpan sebuah janji. Suatu hari nanti, ayah dan ibu akan beristirahat, biar aku yang melanjutkan perjuangan ini. Janji itu sederhana, namun bagi Raka, janji itu adalah alasan mengapa ia harus tetap hidup. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Raka merantau ke kota dengan harapan besar. Ia membawa ijazah, beberapa setel pakaian, laptop tua, dan doa kedua orang tuanya. Hari pertama ia mengirim 15 lamaran. Tidak ada balasan satupun. Hari ke-30 masih belum ada. Dan bulan-bulan berikutnya tetap sama. Email yang datang hanya berisi kalimat yang mulai ia hafal di luar kepala. Terima kasih telah mengikuti proses seleksi, namun kami belum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Setiap membaca kalimat itu, dada Raka terasa semakin sesak, bukan karena ditolak, melainkan karena ia merasa waktu terus berjalan, sementara kedua orang tuanya semakin menua. Sudah hampir 6 bulan Raka tinggal di kota. 6 bulan pula ia menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, merapikan pakaian terbaik yang ia miliki, mengirim lamaran, menunggu, lalu pulang membawa jawaban yang sama. Maaf, Anda belum lolos. Di sela-sela hari yang terasa semakin berat itu, Raka sering menghabiskan waktunya di sebuah kedai kopi sederhana, bukan untuk menikmati kopi yang mahal, melainkan karena tempat itu menyediakan internet gratis. Di sanalah ia pertama kali bertemu Nadia. Awalnya hanya sebuah kebetulan, kemudian menjadi pertemuan yang berulang. Lalu berubah menjadi percakapan-percakapan kecil yang selalu dinanti. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang mimpi, tentang hal-hal sederhana yang entah mengapa terasa begitu nyaman. Raka mulai menyadari bahwa Nadia adalah perempuan yang selalu melihat sisi baik dari seseorang. Ia tidak pernah memandang Raka sebagai lelaki yang belum memiliki pekerjaan. Ia melihat Raka sebagai lelaki yang tidak pernah berhenti mencoba. Sejak saat itu, mereka menjadi semakin dekat. Hampir setiap malam mereka saling berkabar, bukan karena memiliki waktu, tetapi karena mereka sama-sama ingin memastikan bahwa hari ini masih bisa dilewati. Hubungan mereka tidak pernah diawali dengan kata jadian yang romantis. Tidak ada bunga, tidak ada makan malam mewah. Yang ada hanyalah dua orang yang saling menemukan tempat pulang di tengah kehidupan yang melelahkan. Suatu malam, Raka berkata, "Nadia, iya,
Kalau suatu hari nanti aku berhasil, orang pertama yang aku ingin kabari adalah ayah, ibu, lalu kamu. Nadia tersenyum. Aku tidak menunggu kabar kalau kamu berhasil. Lalu, aku ingin menemanimu sampai kamu berhasil. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Tidak pernah ada yang mengatakan hal seindah itu kepadanya. Beberapa minggu kemudian, di bawah langit senja, Raka memberanikan diri menggenggam tangan Nadia. Aku memang belum punya apa-apa. Aku bahkan belum mendapatkan pekerjaan tetap. Tapi aku ingin berjalan bersamamu. Nadia menatap mata Raka yang dipenuhi keraguan. Aku tidak jatuh cinta pada pekerjaanmu. Aku jatuh cinta pada caramu memperjuangkan hidup. Hari itu, tanpa banyak kata, mereka memilih saling menjaga. Bukan karena hidup mereka sudah sempurna, melainkan karena mereka ingin bertumbuh bersama. Meski kini memiliki Nadia di sisinya, ketakutan Raka justru semakin besar. Ia takut mengecewakan perempuan yang dicintainya, takut tidak mampu membahagiakannya, takut cintanya hanya akan menjadi beban. Seringkali ia berkata, "Kalau nanti aku gagal," Nadia segera memotong ucapannya. "Kalau nanti kamu gagal, kita cari jalan lagi. Tapi jangan pernah berpikir aku akan pergi hanya karena hidupmu sedang sulit." Air mata Raka hampir jatuh. Ia sadar, cinta bukan hanya tentang memiliki seseorang. Cinta adalah menemukan seseorang yang tetap memilih tinggal ketika kita belum memiliki apa-apa dan belum menjadi siapa-siapa. Sejak hari itu, selain kedua orang tuanya, Nadia menjadi alasan terbesar Raka untuk terus bangkit setiap kali dunia membuatnya jatuh. Ia masih belum mendapatkan pekerjaan, ia masih sering ditolak, ia masih pulang dengan rasa kecewa. Namun kini, ia tidak lagi merasa berjalan sendirian. Karena setiap kali langkahnya mulai goyah, selalu ada satu tangan yang menggenggam erat. Dan bagi Raka, terkadang satu orang yang percaya kepada kita jauh lebih berharga daripada 1000 pintu yang tertutup. Waktu terus berjalan. Sudah hampir 1 tahun Raka tinggal di kota. Ia mulai mengambil pekerjaan apa saja. Menjadi pelayan kafe, menjadi kurir, menjadi admin sementara. Apapun ia lakukan agar tetap bertahan. Namun pekerjaan itu hanya sementara. Belum ada yang benar-benar menjadi awal dari cita-citanya. Seringkali ia duduk sendirian di halte sambil memandangi lampu kendaraan yang berlalu lalang. Ia merasa hidup semua orang bergerak maju, hanya dirinya yang masih tertinggal. Suatu akhir pekan, Raka pulang ke desa. Pak Hadi masih bekerja seperti biasa. Bu Sari masih menjahit hingga malam. Mereka tidak pernah bertanya berapa kali Raka ditolak. Mereka hanya bertanya, "Kamu sehat, Nak?" Kalimat sesederhana itu membuat hati Raka semakin sesak. Ia tersenyum di depan kedua orang tuanya, namun malamnya ia menangis sendirian di kamar. Nadia tidak pernah bertanya berapa banyak uang yang dimiliki Raka. Ia juga tidak pernah membandingkannya dengan siapapun. Setiap kali Raka mulai kehilangan harapan, Nadia hanya berkata, "Pelan-pelan saja, jangan berhenti. Kamu tidak sedang terlambat. Kamu hanya sedang menempuh jalan yang berbeda." Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Raka, kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah malam yang panjang. Suatu hari, tabungan Raka benar-benar habis. Ia hanya memiliki cukup uang untuk makan 2 hari. Ia duduk di sebuah taman kota. Langit sore tampak mendung. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berpikir untuk pulang dan menyerah. Namun tepat saat itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Nadia, "Jangan menyerah hari ini. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, tapi akan sangat disayangkan kalau semua perjuanganmu berhenti hanya selangkah sebelum kesempatan datang." Raka menutup wajahnya. Ia menangis di bangku taman itu. Tangisan yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Esok paginya,
Raka kembali mengenakan kemeja terbaik yang dimilikinya. Ia kembali mencetak CV, ia kembali mengirim lamaran, ia kembali berjalan dari satu gedung ke gedung lainnya. Rasa takut itu masih ada, ia masih takut gagal, masih takut mengecewakan orang tuanya, masih takut tidak mampu menjadi lelaki yang pantas membanggakan orang-orang yang percaya kepadanya. Namun kini ia mengerti satu hal, keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski hati dipenuhi keraguan. Di sebuah bangku taman, sebelum memasuki gedung tempat wawancara berikutnya, Raka menatap langit yang perlahan mulai berubah jingga. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Ayah, Ibu, tunggu sebentar lagi. Aku belum berhasil, tapi aku juga belum menyerah." Dan mungkin di antara ribuan orang yang sedang mengejar mimpi mereka, ada seorang anak bungsu yang masih berjalan pelan dengan hati yang lelah. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia sedang membawa harapan kedua orang tuanya di pundaknya, serta kepercayaan dari seorang perempuan yang baru dikenalnya, tetapi telah menjadi salah satu alasan terbesar mengapa ia memilih tetap melangkah. Sebab ada mimpi yang tidak lahir untuk segera tercapai. Ada mimpi yang meminta seseorang bertahan lebih lama, agar ketika ia berhasil meraihnya, ia benar-benar memahami arti dari sebuah perjuangan.